Hai guys, balik lagi nih sama kita dari kelompok 2. Hari ini kita akan membahas salah satu komponen dalam otomasi industri, yaitu aktuator. Sebelumnya kenalan dulu yuk. Ada dengan saya Brian Kim Pangestu. Saya Ricardo Indra. Saya Theodorus Nigel. Saya Kevin Dawasaka. Saya Felita. Saya Kevin Rapenska. Saya Sherin Leonika. Dan saya Jessica Orensia. Jadi, apa sih aktuator? Pada penasaran kan? Kita langsung tonton videonya aja yuk. Yuk. Ayo. Yuk. Lanjut. Nah, jadi apa sih itu aktuator? Aktuator itu pasti digunakan dalam suatu industri. Aktuator adalah sebuah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol sebuah mekanisme atau sistem. Aktuator diaktifkan oleh lekan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogram di antara mikrokontroler. Aktuator mengubah kuantitas listrik analog menjadi kuantitas lain seperti kecepatan dan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan energi kinetik, sehingga dapat menghasilkan gerakan dalam robot. Terdapat banyak sekali jenis aktuator yang sering digunakan pada otomasi industri. Secara umum, terdapat 3 jenis aktuator, yaitu yang pertama aktuator listrik, hidrolik, dan pneumatik. Pada video kali ini, akan dibahas beberapa jenis aktuator yaitu pneumatik, hidrolik, valves, elektrik motor, stepper motor, dan servo motor. Aktuator pneumatik adalah aktuator yang memanfaatkan udara bertekanan menjadi gerakan mekanik dengan memberikan udara bertekanan pada sisi permukaan piston sesuai dengan gerak pistonnya. Biasanya, aktuator pneumatik dilengkapi dengan valve control. Terdapat 2 jenis aktuator pneumatik yang umum digunakan, yaitu silinder kerja tunggal dan silinder kerja ganda. Silinder kerja tunggal bekerja dengan memberikan udara bertekanan pada sisi permukaan piston. Sisi yang lain terbuka ke atmosfer. Jenis aktuator ini sangat umum digunakan karena mudah penggunaannya dan penggunaannya sangat dibutuhkan. Pada bagian dalam silinder kerja tunggal, terdapat pegas yang digunakan untuk mengembalikan posisi silinder yang awalnya maju menjadi mundur. Yang kedua adalah silinder kerja ganda. Konstruksi silinder kerja ganda sama seperti silinder kerja tunggal, tapi tidak mempunyai pegas pengembali. Silinder kerja ganda mempunyai 2 saluran. Yang pertama adalah saluran pemasukan dan saluran pembuangan. Silinder terdiri dari tabung silinder dan menutupnya, piston dengan seal, batang piston, bantalan, ring pengikis, dan bagian penyambungan. Beberapa aplikasi aktuator pneumatik pada industri adalah dalam bidang pengemasan atau packaging, pemakanan atau feeding, pengukuran atau metering, pengaturan buka dan tutup, door or chute control, penekanan benda kerja, penggeseran benda kerja, dan masih banyak lagi. Aktuator hidrolik merupakan komponen sistem hidrolik yang digunakan untuk menggerakkan beban. Aktuator mengubah tenaga hidrolik menjadi tenaga mekanik atau linier maupun putar. Aktuator hidrolik menggunakan prinsip fluida yang inkompresibel, sama seperti halnya pada sistem pneumatik. Aktuator hidrolik dapat berupa silinder, tapi inputnya berbeda yaitu hidrolik. Menurut tipe gerakannya, aktuator hidrolik dibagi dalam 3 jenis. Pertama, silinder hidrolik untuk gerakan linear. Kedua, motor hidrolik untuk gerakan putar kontinu. Ketiga, aktuator putar hidrolik untuk gerakan melingkar dengan sudut putar yang terbatas. Kelebihan menggunakan aktuator hidrolik adalah: pertama, fluida hidrolik bisa sebagai pelumas dan pendingin. Kedua, dengan ukuran kecil dapat menghasilkan gaya atau rotasi besar.
Ketiga, mempunyai kecepatan tanggapan yang tinggi. Keempat, dapat dioperasikan pada keadaan yang terputus-putus. Kelima, kebocoran rendah. Keenam, fleksibel dalam desain. Beberapa aplikasi akuator hidrolik pada industri yaitu untuk memutar beban-beban yang berat. Selain itu, turbin uap pada PLTU terdapat sebuah sistem bernama turning gear yang cara kerjanya menggunakan prinsip akuator hidrolik. Pada sistem transmisi mobil matic juga menggunakan prinsip akuator hidrolik. Aktuator pada sistem valve merupakan sebuah alat yang mengubah tenaga listrik maupun fluida menjadi gerakan mekanis untuk membuka atau menutup guna mengontrol sebuah valve dengan adanya aktuator pada sistem valve. Valve dapat tidak perlu digerakkan secara manual seperti via hand wheel atau hand lever, melainkan secara otomatis. Valve dapat dikendalikan dan dikontrol jarak jauh dari ruangan control room. Pengguna aktuator pada sistem valve sudah banyak digunakan pada industri, khususnya industri gas dan perminyakan. Beberapa pertimbangan dipergunakan aktuator untuk menggerakkan kontrol valve adalah 1. Mengendalikan proses secara otomatis. 2. Mengendalikan keran yang perlu torsi besar. 3. Memberikan reaksi cepat pada sistem emergensi pabrik. Keempat, mengontrol proses di mana pengguna valve manual tidak praktis atau tidak mungkin. Dan yang kelima, untuk bekerja terus-menerus pada sistem produksi berkesinambungan. Motor listrik merupakan aktuator yang mempunyai prinsip kerja merubah sinyal elektrik menjadi gerakan mekanik. Pada dasarnya, aktuator listrik adalah salah satu jenis motor gear yang mempunyai berbagai tegangan dan merupakan komponen penghasil torsi utama. Motor listrik terdiri dari armatur, lilitan listrik, dan gear gigi. Nah, ketika daya dipasok ke belitan, medan magnet yang dihasilkan menyebabkan anchor berotasi. Nah, dari situ armatur akan berputar selama ada kontrol terhadap belitan. Nah, ketika daya diputus, maka motor akan diberhentikan. Macam-macam penggunaan aktuator elektrik ini cukup banyak. Yang pertama ada solenoid, yang kedua ada motor stepper, yang ketiga ada motor DC, yang keempat ada motor brushless DC, yang kelima ada motor induksi, yang keenam ada motor sinkron, dan yang terakhir ada motor servo. Nah, keunggulan aktuator elektrik ini juga lumayan banyak. Yang pertama, mudah dalam penggunaan. Yang kedua, berkecepatan tinggi, yaitu sekitar 1000 sampai 10.000 rpm. Yang ketiga, banyak macamnya. Yang keempat, akurasinya tinggi. Yang kelima, torsi ideal untuk pergerakan. Dan yang terakhir, efisiensinya tinggi. Motor stepper adalah perangkat elektromekanis yang bekerja dengan mengubah puls elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit. Motor stepper bergerak berdasarkan urutan puls yang diberikan kepada motor. Karena itu, untuk menggerakkan motor stepper diperlukan pengendali motor stepper yang membangkitkan puls-puls periodik. Berdasarkan metode perancangan rangkaian pengendalinya, motor stepper dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu unipolar dan bipolar. Untuk rangkaian pengendali motor stepper unipolar lebih mudah dibuat karena hanya memerlukan satu signal on-off dengan menggunakan switch atau transistor pada masing-masing lilitannya. Untuk menjalankan dan menghentikan motor ini cukup dengan menerapkan puls digital yang hanya terdiri atas tegangan positif dan nol pada salah satu terminal lilitan motor. Kemudian ada untuk motor stepper lilitan bipolar, diperlukan sinyal pulsa yang berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Jadi, pada setiap terminal lilitan A dan B harus dihubungkan dengan sinyal yang mengayun atau berubah-ubah dari positif ke negatif dan sebaliknya. Karena itu, dibutuhkan rangkaian pengendali yang lebih kompleks daripada rangkaian pengendali untuk motor unipolar. Penggunaan motor stepper di industri sendiri yaitu untuk alat pengukur otomotif, peralatan produksi, mesin perkakas otomatis, pengawasan produk untuk industri, scanner medis, sampler, dan juga ditemukan di dalam fotografi digital gigi, pompa cairan, dan respirator.
Servomotor adalah perangkat listrik yang digunakan pada mesin-mesin industri pintar yang berfungsi untuk mendorong atau memutar objek dengan kontrol yang presisi dan cukup tinggi dalam hal posisi sudut, akselerasi, dan kecepatan, sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh motor biasa. Jika kita ingin memutar dan mengarahkan objek pada beberapa sudut atau jarak tertentu, maka kita harus menggunakan servomotor. Hal ini dimungkinkan dengan kombinasi motor biasa dan tambahan sensor, dalam hal ini berupa encoder untuk umpan balik posisi. Controller dari servomotor yang lebih dikenal dengan nama servo drive adalah bagian yang paling penting dan canggih dari sebuah servomotor karena dirancang untuk presisi tinggi tersebut. Kelebihan utama servomotor adalah presisi atau ketelitian pada mesin. Hal inilah yang menjadi alasan utama pemilihan servomotor pada industri. Kemampuan tingkat akurasi atau toleransi atau yang disebut dengan high precision positioning dari servomotor adalah indikator utamanya. Beberapa aplikasi yang menggunakan servomotor yaitu lengan robot, machine tools pada mesin CNC atau multi-access dan mesin cutting, material handling seperti melakukan conveying, palletizers, warehousing, dan pick and place, assembly dan clamping, printing seperti melakukan winding, unwinding, labeling, dan lain-lain, serta packaging seperti melakukan folding, unfolding, gluing, dan lain-lain. Nah, sekian video dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan kata ya teman-teman. Thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye-bye. Bye. Bye guys.